Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bahrudin Salim SAGMA selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak dan Etika, dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 12 akan membawakan hasil diskusi kami, yaitu kiprah tradisi pemikiran Ki Haji Said Aqil Siraj serta revalensinya dengan permasalahan ekonomi dan politik kontemporer. Latar belakang Ki Haji Said Aqil Siraj tidak hanya dikenal sebagai pemimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia, tetapi juga sebagai intelektual yang menyuarakan pentingnya toleransi, nasionalisme, serta memperdaya umat secara ekonomi dan sosial. Beliau mempopulerkan gagasan Islam Nusantara, yaitu Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, tetapi diekspresikan melalui nilai-nilai lokal seperti gotong royong, toleransi, dan keberagamaan. Profil Ki Haji Said Aqil Siraj lahir di Cirebon pada 3 Juli 1953 dari keluarga ulama. Ayahnya, Ki Haji Aqil Siraj, adalah pendiri dan pengasuh pesantren Kempe Cirebon yang terkenal melahirkan banyak tokoh nasional. Sejak muda, Ki Haji Said telah menempuh pendidikan di lingkungan pesantren sebelum melanjutkan studi ke Mekah dan menyelesaikan program doktoralnya di Universitas Al-Quran dalam bidang akidah dan filsafat Islam. Beliau dikenal sebagai pemikir yang aktif, menulis dialog lintas iman, serta membangun jejaring keulamaan internasional. Berikut ini ada daftar karya Ki Haji Said Aqil Siraj. Yang pertama itu ada Allah dan Alam Semesta dalam Perspektif Tasawuf Falsafi. Yang kedua ada Islam Kalab dan Islam Karib. Ketiga itu Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara. Keempat ada tasawuf sebagai kritik sosial, mengedepankan Islam sebagai inspirasi bukan aspirasi. Yang kelima, Berkah Islam Indonesia, jalan berdakwah, rahmatan lil alamin. Keenam, Islam Kebangsaan, fikih demokratik kaum santri. Ketujuh, Kiai menggugat, mengadili pemikiran Kang Said. Ke-8 yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam lintas sejarah. Kiprah Ki Haji Said Aqil Siraj yang pertama yaitu kepemimpinan di Nahdlatul Ulama. Sebagai Ketua Umum PBNU 2 periode tahun 2010 sampai 2021, Ki Haji Said Aqil memainkan peran penting dalam penguatan identitas Islam Nusantara, toleransi antar umat beragama, serta perlawanan terhadap radikalisme dan ekstremisme. Yang kedua itu ada peran akademik dan intelektual. Beliau aktif menulis buku dan artikel, serta menjadikan pembicaraan dalam forum nasional dan internasional tentang Islam moderat dan peradaban dunia. Yang ketiga itu aktivisme sosial dan kebangsaan. Dia turut serta dalam menyuarakan keadilan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan Islam yang rahmatan lil alamin. Tradisi dalam pemikiran Ki Haji Said Aqil Siraj, pertama, pesantren dan Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja, yaitu beliau menekankan pentingnya sanad ilmuwan fikih, hajab, dan tawasuf sebagai pilar utama dalam pendidikan dan praksis Islam. Kedua, ada Islam Nusantara, konsep yang digagasnya untuk menjelaskan Islam yang ramah, menghargai budaya lokal, serta kompatibel dalam nilai-nilai kebangsaan. Ketiga, pentingnya moderasi dan toleransi. Dia menolak keras paham takfiri dan wahabisme karena dianggap merusak khazanah tradisi Islam di Indonesia. Relevansi pemikiran Ki Haji Said Aqil Siraj terhadap permasalahan ekonomi dan politik kontemporer. Pertama, ekonomi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Beliau mendorong NU untuk pengembangan kemandirian ekonomi berbasis pesantren dan komunitas sebagai solusi atas ketimpangan sosial. Yang kedua, kritik terhadap kapitalisme dan neoliberalisme. Ki Haji Said menilai sistem ekonomi liberal seringkali tidak adil dan merugikan masyarakat bawah. Keempat, isu politik, identitas, dan radikalisme.
Beliau konsisten mengkritik politisasi agama serta gerakan intoleransi yang mengancam keutuhan bangsa. Keempat, demokrasi dan pluralisme. Pemikiran beliau mendukung sistem politik demokrasi yang menjunjung hak-hak minoritas dan kesetaraan. Kiprah Kiai Haji Said Akil Sirot dalam ranah sosial, keagamaan, dan kebangsaan. Penelitian menunjukkan bahwa ia memiliki peran besar sebagai pemimpin umat Islam yang modern, nasionalis, dan berwawasan global. Berikut adalah keberhasilan beliau sebagai Ketua Umum PBNU. Yang pertama, memperkuat posisi NU sebagai penyeimbang politik. Di bawah kepemimpinannya, sama sekali tidak terlibat secara langsung dalam kontensi politik praktis, tetapi tetap vokal dalam menyuarakan aspirasi rakyat, menolak radikalisme, dan memperjuangkan keadilan sosial. Yang kedua, mempromosikan Islam Nusantara. Beliau memperkenalkan Islam di Nusantara ke dalam diskus publik untuk menekankan pentingnya Islam yang ramah, toleran, dan kontekstual terhadap budaya lokal. Yang ketiga adalah membela kelompok rentan dan minoritas. Beliau secara terbuka menolak segala bentuk diskriminasi atas dasar negara, suku, maupun status sosial. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan beliau di media dan forum-forum internasional. Pelestarian tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam hal tradisi, Kiai Haji Said mempertahankan nilai-nilai ajwa-ajwa yang diwariskan para ulama Nusantara. Nah, berikut adalah dokumentasi yang menunjukkan hal-hal di bawah ini. Pertama, sanad keilmuan dan sistem pesantren jaga kuat. Kiai Haji Said Akil mendorong revitalisasi pesantren sebagai pusat pendidikan Islam yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu sosial. Yang kedua, menghidupkan kembali tasawuf sebagai solusi moral bangsa. Ia menekan pentingnya tasawuf sebagai penyeimbang spiritual dan kehidupan modern. Tasawuf juga diajarkan sebagai metode pendekatan diri kepada Allah SWT dan menumbuhkan akhlak mulia. Yang ketiga, modernisasi pemahaman fikih, di mana pendekatan kontekstual yang muslihat. Ia menolak cara-cara tekstual dan memahami agama lebih mendukung pendekatan. Relevansi pemikiran Kiai Haji Said Akil Sirot terhadap isu politik kontemporer. Yang pertama, bahaya politik identitas dan politisi agama. Kiai Haji Said menilai bahwa penggunaan simbol agama untuk kepentingan telah menyebabkan polarisasi masyarakat yang mengancam persatuan bangsa. Ia sering menegaskan bahwa Islam harus menjadi kekuatan pemersatu, bukan alat untuk memecah belah. Yang kedua, demokrasi dan pluralisme sebagai cita-cita keislaman. Kiai Haji Said mendukung sistem demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Menurutnya, demokrasi adalah sistem terbaik dalam kebinekaan bangsa Indonesia. Yang ketiga, pentingnya civil society yang kuat dan berakhlak. Dalam pandangannya, organisasi masyarakat seperti NU memiliki tanggung jawab untuk menjaga etika dan kehidupan politik. Ia menolak keras politik yang hanya mementingkan kekuasaan tanpa pertimbangan moral. Yang keempat, tanggung jawab ulama dalam menjaga stabilitas politik nasional. Sebagai tokoh ulama, Kiai Haji Said menekankan bahwa peran ulama bukan hanya memberi fatwa, tetapi juga menjaga keutuhan bangsa. Nah, yang terakhir adalah kritik terhadap radikalisme dan intoleransi. Ia aktif melawan gerakan ekstrim yang menganti ideologi negara atau merusak tatanan demokrasi. Beliau mendorong negara dan masyarakat untuk melakukan pendidikan modern, dialog lintas iman, dan pemberdayaan ekonomi. Relevansi pemikiran Kiai Haji Said Akil Sirot terhadap isu politik kontemporer. Yang pertama, bahaya politik identitas dan politisi agama. Kiai Haji Said menilai bahwa penggunaan simbol agama untuk kepentingan telah menyebabkan polarisasi masyarakat yang mengancam persatuan bangsa. Ia sering menegaskan bahwa Islam harus menjadi kekuatan pemersatu, bukan alat untuk memecah belah. Yang kedua, demokrasi dan pluralisme sebagai cita-cita keislaman. Kiai Haji Said mendukung sistem demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Menurutnya, demokrasi adalah sistem terbaik dalam kebinekaan bangsa Indonesia. Yang ketiga, pentingnya civil society yang kuat dan berakhlak. Dalam pandangannya, organisasi masyarakat seperti NU memiliki tanggung jawab untuk menjaga etika dan kehidupan politik. Ia menolak keras politik
yang hanya mementingkan kekuasaan tanpa pertimbangan moral. Yang keempat, tanggung jawab ulama dalam menjaga stabilitas politik nasional. Sebagai tokoh ulama, Kiai Haji Said menekankan bahwa peran ulama bukan hanya memberi fatwa, tetapi juga menjaga keutuhan bangsa. Nah, yang terakhir adalah kritik terhadap radikalisme dan intoleransi. Ia aktif melawan gerakan ekstrim yang menganti ideologi negara atau merusak tatanan demokrasi. Beliau mendorong negara dan masyarakat untuk melakukan pendidikan modern, dialog lintas iman, dan pemberdayaan ekonomi. Integrasi ekonomi dan politik dalam wawasan kebangsaan. Kiai Haji Said Syirat menekankan bahwa persoalan ekonomi dan politik harus dipahami secara integratif dalam kerangka kebangsaan dan keislaman yang modern. Dan ada 3 menurut beliau. Yang pertama, kesejahteraan ekonomi tanpa stabilitas politik akan rapuh. Yang kedua, politik tanpa keadilan ekonomi akan memicukan ketidakpuasan sosial. Yang ketiga, solusi atas keduanya harus mengacu pada nilai-nilai luhur Pancasila dan ajaran agama. Dengan demikian, pemikiran Kiai Haji Said Syirat menjadi sangat relevan sebagai pedoman moral dan praktis dalam membangun Indonesia yang adil, makmur, dan beradab. Yang terakhir, contoh implementasi gagasan Kiai Haji Said Akil. Dan ini adalah beberapa program nyata yang lahir dari pemikiran beliau. Yang pertama, pembentukan Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama atau LPNU. Yang kedua, penguatan pendidikan multikultural dan kebangsaan di pesantren. Yang ketiga, kampanye Islam ramah bukan marah untuk melawan narasi radikal. Nah, yang terakhir, kerjasama dengan pemerintah dan ormas lintas agama untuk penguatan toleransi. Untuk kesimpulannya, Kiai Haji Said Akil Syirat merupakan tokoh ulama kontemporer yang memiliki kontribusi besar dalam membangun pemikiran Islam modern, menjaga tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, serta memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi dan politik di Indonesia. Gagasan tentang Islam Nusantara, ekonomi kekayaan, pengkritik etika dan politik, dan penolakan terhadap radikalisme menunjukkan kepeduliannya beliau terhadap kondisi umat dan bangsa. Sekian presentasi dari kelompok 12. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menyimak video presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.